nih. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sari Siregar, NIM 2416030194 dari kelas NDSF. Di sini saya akan menjelaskan tentang qard dan riba di mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Rizda Oktaviani, SHI, ME, SC. Pertama, saya akan menjelaskan tentang qard. Pengertian qard. Secara bahasa, qard ialah pinjaman atau sebagian. Secara istilah, qard ialah akad pinjaman yang diberikan kepada orang lain untuk kebutuhan mereka dengan kewajiban mengembalikan sejumlah pokok yang sama tanpa tambahan apapun. Dalil tentang qard terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa menjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat qard. Yang pertama, al-aqdain, yaitu dua pihak yang berakad, di mana adanya orang yang memberikan pinjaman dan orang yang menerima pinjaman. Yang kedua, melakukan akad secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan syarat yang ketiga, yaitu adanya hak kepemilikan atas harta yang ingin dipinjamkan. Yang kedua, as-sigoh atau ijab dan qabul. As-sigoh mengandung makna pemindahan kepemilikan antara orang yang memberikan pinjaman dan orang yang diberi pinjaman. Yang ketiga, al-ma'un alaih atau pengembalian, di mana kewajiban pihak yang meminjam untuk mengembalikan barang atau harta dengan sama jenis, takaran, dan nilainya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis qard. Yang pertama, qard hasan atau pinjaman yang baik, di mana pinjaman yang diberikan kepada orang lain untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qard muamalah atau pinjaman dalam transaksi ekonomi syariah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh keuangan syariah seperti bank atau koperasi syariah tanpa mengambil keuntungan dengan tujuan sosial dan membantu nasabah. Jenis yang ketiga yaitu qard muqayyad atau pinjaman bersyarat halal. Jenis ini yaitu qard yang diberikan kepada orang lain dengan syarat tertentu tetapi tidak bertentangan dengan syariah. Pengertian riba. Riba secara bahasa yaitu tambahan. Riba secara istilah adalah tambahan yang diberikan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak sah menurut syariah. Hukum riba yaitu haram, terdapat pada Al-Quran dan hadis. Dalil riba terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Quran Surah Ar-Rum ayat 39, dan Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Salah satu dalil tentang riba yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya jenis-jenis riba. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis riba. Yang pertama, riba qard, yaitu riba dalam pinjaman. Riba qard ialah tambahan atau manfaat yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Contohnya, ketika si A meminjam 100.000 kepada si B dan akan mengembalikannya seharga 120.000 kepada si B. Yang kedua, riba jahiliyah atau riba dalam masa jahiliyah. Riba ini yaitu riba yang terjadi ketika utang tidak dibayar pada waktunya. Lalu, pemberi utang menambahkan jumlah utang dengan imbalan penundaan waktu. Contohnya, ketika si A meminjam 100.000 dalam waktu tenggat 1 minggu, namun ia tidak mampu membayarnya selama 1 minggu. Dan si pemberi utang memberikan waktu 1 minggu lagi dengan syarat utangnya bertambah menjadi 120.000. Yang ketiga yaitu riba fadl atau riba karena pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda. Riba ini terjadi dalam pertukaran barang ribawi sejenis seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, uang dengan uang, dengan takaran yang berbeda. Contohnya, ketika si A meminjam 1 gram emas kepada si B dan menggantinya seberat 1,2 gram emas, namun dengan kadar yang lebih rendah. Yang keempat yaitu jenis riba nasyiah atau riba karena penundaan waktu pembayaran, yaitu penambahan yang muncul ketika penundaan waktu pertukaran barang sejenis maupun tidak sejenis. Mungkin sekian penjelasan qard dan riba dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next time, kawan-kawan.